Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar update buat rekan-rekan semua. Ini kabar update-nya setelah seleksi P3K di tahap 2 ditutup teman-teman ya. Yang mana kita telah ketahui bersama bahwa untuk seleksi tahap 2 ini sudah ditutup. Nah, kemarin tanggal 19 November ini dia jadwalnya teman-teman ya. Namun ada kabar update yang ingin admin sampaikan. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, simak terus videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Namun seperti biasa, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke informasi pertama yang akan admin sampaikan di sini teman-teman ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa tidak mendapat afirmasi P3K 2021, guru honorer 35 plus ungkap 2 penyimpangan. Nah, artinya jika memang ada guru honorer yang berusia 35 plus dan mengajar ya atau aktif di Dapodik 3 tahun secara berturut-turut namun tidak mendapatkan afirmasi, nah ini betul-betul harus dipertanyakan. Nah, mungkin ini juga banyak yang mengalami hal ini. Ini hari Sabtu 20 November 2021. Guru-guru honorer usia 35 tahun ke atas tidak semuanya mendapatkan afirmasi pada seleksi P3K 2021. Padahal mereka sudah mengabdi bertahun-tahun dan tercatat di data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbudristek. Menurut Hence Gumalan, perwakilan kelompok guru honorer negeri 35 tanpa afirmasi akibat tidak adanya tambahan nilai kompetensi teknis membuat mereka tidak lulus P3K tahap 1. Nah, namun kembali lagi admin ingin memberikan informasi tambahan bahwa ini juga harus diketahui apakah mereka sudah tercatat 3 tahun secara berturut-turut di Dapodik ini, teman-teman ya. Yang pastinya dimulai pada tahun 2018, 19, dan 2020. Oke, kita cek lebih lanjut. Padahal di dalam Permenpan RB 28 tahun 2021 secara jelas tertulis ada afirmasi kompetensi teknis sebesar 15% bagi guru honorer usia 35 tahun ke atas dan bekerja minimal 3 tahun. Nah, betul. Ini betul sekali teman-teman ya, sesuai dengan Permenpan RB. Nanti juga bisa kita cek-cek Permenpan RB-nya. Telah terjadi penyimpangan regulasi Permenpan RB 28 tahun 2021 dan kami salah satu yang menjadi korbannya. Nah, kasihan juga nah teman-teman kita ini. Ini kata Hence kepada jpnn.com. Dia menyebutkan ada 2 bentuk penyimpangan regulasi yang terpampang nyata. Oh, ternyata ada 2 rekan-rekan ya. Yang pertama, ada guru honorer sekolah induk yang sudah lama mengabdi dan tidak pernah mutasi. Bahkan sebagian besar telah memiliki nomor unik pendidik tenaga kependidikan atau NUPTK, tidak mendapatkan hak afirmasi usia 35 plus. Nah, ini yang pertama ya. Sedangkan yang kedua, guru yang pernah mutasi karena sekolahnya digabungkan atau regrouping atau dimutasikan karena tergeser oleh guru CPNS juga dinyatakan tidak aktif 3 tahun terakhir di Dapodik karena sistemnya hanya membaca di sekolah terakhir mutasi. Ya, bisa saja ya, terakhir mutasi, kendati guru itu sudah lama mengabdi. Akibatnya, yang seharusnya lulus menjadi tidak lulus karena dinyatakan tidak aktif di Dapodik 3 tahun. Ya, kalau misalnya memang sudah dikeluarkan dari Dapodik, nah bisa saja ya tidak mendapatkan afirmasi itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia keluar dari Dapodik pada akhir 2020, sepertinya itu masih bisa teman-teman ya, karena dia masih aktif, terhitung aktif dari 2018, 19, dan 2020 begitu. Hanya saja dia terpaksa harus keluar atau tergeser karena adanya pegawai negeri sipil. Nah, oke. Akibatnya ya, seharusnya lulus menjadi tidak lulus karena dinyatakan tidak aktif di Dapodik 3 tahun. Oh, kasihan juga teman-teman ya. Oke, kita cek lagi. Kalau PNS dimutasi, mereka tidak dikembalikan masa kerjanya ke 0 tahun. Gaji juga demikian. Tetapi mengapa ini tidak diterapkan kepada honorer? Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata, sambungnya. Dia mengatakan,
Apabila hal itu disebabkan karena kesalahan operator dalam menginput data atau terlambat tarik data, maka ini bukan kesalahan guru yang tugasnya mengajar. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para operator ini, teman-teman ya. Mungkin saja sudah melakukan, tapi mungkin sistem atau seperti apa ya, admin juga kurang paham mengenai itu. Itu adalah ranah operator sekolah dan sangat tidak adil bila kesalahan tersebut harus ditanggung guru honorer. Melihat bukti-bukti penyimpangan tersebut, kelompok guru honorer negeri 35 tanpa afirmasi meminta pemerintah menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya. Iya sih, seharusnya mendapat afirmasi, tiba-tiba tidak mendapatkan, padahal jika ditambahkan dengan afirmasi tersebut, rekan-rekan kita itu bisa lulus menjadi ASNP 3K di tahap 1. Jadi wajar lah jika mereka berkuar-kuar atau apalah bahasanya untuk mendapatkan afirmasi ini, teman-teman ya. Berikan kami afirmasi setidaknya pada seleksi P3K tahap 2 ini, seperti guru honorer 35 lainnya, tinta hence. Nah, cukup bersabar ya, dia memintanya di tahap 2 ini saja, teman-teman. Dia menambahkan, kelompoknya telah bergabung dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGH LPS untuk menyuarakan aspirasi. Kalau hanya bersuara lewat kelompok, sepertinya pemerintah tidak peduli. Makanya kami bersatu dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia meminta keadilan, pungkas hence, teman-teman ya. Nah, mengenai tadi yang disebutkan oleh beliau bahwa usia 35 tahun, bekerja 3 tahun secara berturut-turut atau aktif di Dapodik secara berturut-turut, memang harus mendapatkan afirmasi. Oke, kita cek coba Permenpan RB-nya kembali. Oke rekan-rekan, di sini admin sudah membuka Permenpan RB nomor 28 ya. Ini nomor 28 ada di pasal 28, di mana untuk afirmasi usia ada di poin B ini. Pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi rekan kita tersebut memang seharusnya mendapatkan afirmasi 15% jika usianya di atas 35 tahun dan aktif mengajar 3 tahun secara terus-menerus. Nah, namun usia 35 tahun ini terhitung pada saat mendaftar ya, atau buat akun, teman-teman. Jadi wajar jika rekan kita mengatakan tadi ada penyimpangan. Nah, untuk mengetahui, ini buat rekan-rekan yang baru mendaftar di tahap 2. Nah, jika ingin melihat nanti hasilnya, apakah mendapatkan afirmasi atau tidak, bisa dilihat di sini. Nah, jika di sini tertulis 0, teman-teman ya, di sini 00, berarti rekan-rekan tersebut tidak diberikan afirmasi. Nah, contoh ini teman-teman ya, ada 500 karena rekan kita ini mendapatkan afirmasi dari serdiknya dan juga dari usia. Namun yang dihitung cuma serdik, karena afirmasi tidak bisa melebihi dari 100%. Nah, ini teman-teman ya, ini contoh-contoh yang mendapatkan afirmasi dari serdik. Nah, sedangkan untuk usia, ini usia, dia mendapatkan afirmasi usia. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi memang bisa dibenarkan apa yang dikeluhkan oleh rekan kita tadi. Mungkin inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pemerintah bisa melihat dan bisa memberikan apa yang menjadi hak rekan-rekan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.